Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, hadis ke-152 diriwayatkan oleh sahabat Ummu Atiyah. Ya, ini adalah seorang sahabat wanita yang merupakan juga ahli fikih dari kaum wanita, yang nama aslinya adalah Nusaibah. Dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija yawmal 'aidain al-awatiq wa dawatil hudur wa amara al-huyyab wa ya'tazilna al-musalla al-muslimin. Katanya, kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membawa anak-anak yang baru balik, anak perempuan yang baru balik, kemudian anak perempuan ingitan, dan juga diperintah untuk membawa keluar wanita-wanita yang haid pada hari haid, dan wanita yang haid diperintah untuk menjauh dari tempat sholat, yakni tidak masuk pada saf sholat. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada para wanita, baik anak-anak yang baru balik, yang haid, semuanya diperintah agar dibawa ke musalla, yakni tempat sholat haid. Di dalam riwayat lain dikatakan, kunna nu'maru an nukhrija yaumal haid. Kami diperintahkan supaya membawa keluar, yakni pada hari haid, hatta nukhrijal bikr. Dari kami diperintah an nakhruja, supaya kami keluar, ini berangkat ke tanah lapang. Bahkan diperintahkan juga kepada gadis-gadis yang baru balik, gadis-gadis yang dalam ingitan, hatta nukhrijal huyyab fa yakunna khalfan nas, sehingga wanita yang haid diperintah untuk keluar, yakni ke tanah lapang, dan mereka berada di tempat di belakang shaf. Nah, kata Ummu Atiyah, fayukabbirna bitakbirihim, dan mereka juga boleh bertakbir sebagaimana takbir mereka yang lainnya. Wanita-wanita yang haid semuanya bertakbir, ya. Apalagi yang tidak haid, apalagi yang sudah balik, semuanya bertakbir. Karena pada hari raya itu disunnahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'un, dan supaya juga mereka berdoa pada hari itu. Bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum, dengan harapan keberkahan pada hari itu. Karena pada hari Id itu banyak keberkahan-keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita diperintah untuk keluar ke tanah lapang, berkumpul di tanah lapang untuk merayakan Id. Karena di dalam Islam perayaan itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lainnya tidak ada. Karena memang ini adalah syiar, di mana kaum muslimin berkumpul di satu tempat untuk mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh-musuh Islam bergetar hati mereka, takut hati mereka ketika menyaksikan kaum muslimin itu berkumpul di tanah lapang. Laki-laki, perempuan, semuanya berangkat ke tanah lapang mengumandangkan kalimat yang sama, mengumandangkan zikir yang sama untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, kaum wanita itu lebih banyak tinggal di dalam rumah mereka. Bahkan sebelum hadis ini sampai kepada para tabi'in, mereka melarang wanita, anak-anak gadis mereka, anak-anak yang baru balik dari mereka untuk keluar ke tanah lapang. Tapi ketika hadis ini disampaikan oleh Ummu Atiyah, barulah mereka membawa anak-anak mereka semua, anak perempuan mereka yang baru balik, mereka bawa semua ke tanah lapang untuk meramaikan Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya mas sekalian rahimakumullah, beda pada hari ini, beda pada masa ini di mana kaum muslimin itu berkelompok-kelompok, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Beda faham, beda kelompok, beda faham, beda tempat sholat. Padahal pada waktu itu satu tempat sholat, ya, satu musola, yang namanya musola adalah tempat sholat Id. Ya. Karena pada waktu itu musola itu ada dua, tempat sholat jenazah dan tempat sholat Id. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada dalam hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu sholat itu di masjid. Ya. Tapi ada hadis yang tidak kuat yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah sholat di masjid karena hujan. Tetapi hadis ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dijadikan dalil karena sanadnya itu tidak terlalu kuat. Sanad yang kuat adalah Nabi SAW itu senantiasa melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Bahkan Nabi SAW ketika khutbah di tanah lapang, beliau tidak menggunakan mimbar. Oleh karenanya pada hadis sebelumnya ketika Nabi SAW khutbah, beliau kemudian dibawa oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ke hadapan kaum wanita, kemudian memberikan nasihat. Ya mas sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin dan memberikan umur yang panjang sehingga kita sampai lagi kepada hari Idul Fitri, Idul Adha yang akan datang, sehingga amalan kita bertambah, amal soleh kita bertambah, dan kita berharap semoga dengan amal soleh yang kita lakukan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.